Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat tutorial paper cloud effect. Nah di sini biasanya membuat paper cloud effect ini kita menggunakannya dengan media utama kertas, tapi kali ini kita akan membuatnya dalam versi digital. Aplikasi yang akan kita gunakan adalah aplikasi Canva dan Background Eraser. Sedangkan untuk step by stepnya kita memiliki 3 langkah dalam mengerjakan paper cloud effect ini. Yang pertama adalah menyiapkan lembaran kertasnya seperti ini, yang konsep yang saya buat. Kemudian yang berikutnya adalah menghapus lubang pada kertas yang kita buat tadi. Dan yang ketiga adalah menyisipkan elemen pada layer atau lapisan kertas yang sudah kita tumpuk. Ini cara saya saja ya, biar lebih mudah. Nah ini nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, pastikan teman-teman konsepnya mau seperti apa, dan di sini saya akan langsung saja masuk ke Canva-nya, dan saya akan menggunakan ukuran Instagram post atau kiriman Instagram. Nah kita contohnya sudah ada di samping ya, dan saya akan membuat ini teman-teman. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita membuat dulu lapisan-lapisannya, bentukan lapisan. Nah, di sini saya akan membuat bentukannya itu bentuk lingkaran yang nanti akan dilapis-lapis gitu ya, akan disisip-sisipkan gitu. Nah, ini lingkarannya. Teman-teman bebas ya, nanti bentuknya mau bentuk persegi, segitiga, ataupun bentuk yang bebas gitu ya, bentuk yang lebih kreatif lagi. Oke. Di sini saya akan gunakan warna biru karena nanti saya akan dasarnya itu adalah backgroundnya laut. Oke, ini kehidupan di dalam laut, di dalam air ya, di perairan. Dan saya di sini gunakan birunya biru tua dulu, jadi dari tua ke muda. Saya pilih di sini di palet warna. Oke, saya pilih dari ujung dulu ya teman-teman. Kemudian buat beberapa sesuai dengan yang kita butuhkan. Di sini saya akan membuat 3, 4 atau bahkan 5 gitu ya. Nanti kita sesuaikan penggunaannya. Oke, kemudian yang berikutnya juga sama, kita tinggal duplikasi, pilih warna yang lebih mudanya. Oke, dengan bentuk yang sama kita tinggal duplikasi halamannya, lembar kerjanya ya, tinggal nanti hanya mengganti warna di sini teman-teman. Tinggal menggeserkan dari warna yang tadi, value warnanya diturunkan. Oke, kemudian yang terakhir saya akan gunakan warna hitam. Warna hitam ini nanti akan digunakan untuk bayangan. Oke, ini ada 5 yang sudah saya buat. Nanti penggunaannya disesuaikan ya. Oke, kalau sudah teman-teman di sini, kalau sudah cukup misalnya dengan 5 lapisan ini, kemudian kita akan mengunduhnya. Oke, di sini unduh dalam versi PNG ya teman-teman ya, karena nanti kita akan membuang bagian tengahnya. Jadi kalau kertas itu kita lubangin, kita potong dulu bagian tengahnya karena ini kan paper cloud effect ya. Kalau sudah, nah kita sudah tersimpan di galeri. Nah kemudian yang kita sekarang lakukan adalah membuang bagian yang akan kita hapus dengan aplikasi Background Eraser. Oke, di sini kita langsung tinggal memasukkan. Ini sudah ada di galeri ya teman-teman. Kita upload satu persatu yang sudah tadi kita buat. Kalau sudah tinggal klik down. Kemudian kita lakukan dengan memilih dengan auto saja, memudahkan. Nah pastikan kita mengklik di bagian yang akan kita hapus, dan yang kita hapus adalah bagian putih. Oke, bagian putih, tepat di bagian putih ini kita klik auto di delete. Kemudian saya pilih down, kemudian saya ini atur smoothnya itu 2, nilai smoothnya untuk kerapihan pinggiran-pinggiran yang kita hapus. Kalau sudah kita klik save. Nah kalau sudah kita finish. Oke, lakukan hal ini untuk kelima lapisan kelima ini yang sudah kita buat tadi, dari yang tua sampai yang biru muda sampai yang hitam. Oke, kalau sudah semuanya kita lakukan, nah kita langsung buka lagi, masuk lagi ke Canva teman-teman. Di sini pilih template kosong lagi. Nah kalau sudah masuk ke Canva dan template kosong, di sini saya akan
sudah menyiapkan background yang seperti di samping adalah foto di dasar laut ya. Ini di dasar laut. Kemudian kita akan mengunggah yang bentukan-bentukan biru tadi. Nah, kita unggah dulu semuanya ke unggah media ini. Pastikan yang sudah dibuang lapisan putihnya ya, gambar putihnya sudah dilubangi dengan background eraser. Jadi ini ada di folder eraser. Nah, kalau sudah, kita ambil dari yang tertua. Oke, yang tertua birunya kita simpan di sini. Kemudian kalau sudah diletakkan yang sesuai, kita sekarang upload yang hitamnya teman-teman. Nah, yang hitam ini akan saya atur, akan saya sesuaikan supaya hitamnya tidak hitam solid, tapi hitamnya di bagian dalamnya itu agak buram. Oke, karena akan kita jadikan ini adalah bayangan. Jadi yang lapisan hitam ini kita akan jadikan bayangan dari tumpukan-tumpukan kertas. Nah, seolah-olah ini kan tumpukan kertas. Oke, kita simpan, sesuaikan begini ya, sesuaikan. Kalau sudah sesuai menurut kebutuhan kita akan menduplikasi lapisan yang hitam ini untuk nanti lapisan berikutnya. Kita sisihkan dulu yang hitam ini, kita sampingkan supaya nanti mudah kita mengambilnya lagi. Kita sampingkan, oke, kalau sudah. Nah, teman-teman, di sini kita akan melakukan untuk biru yang lebih muda lagi, biru yang sedangnya, oke. Nah, di sini diatur sesuai kebutuhan. Pastikan yang hitamnya hanya pada bagian yang diatur saja, sesuaikan ya teman-teman ya. Oke, jadi kesannya sudah mulai kelihatan di bagian yang lapisan yang tadi lebih 3 dimensi. Kemudian yang hitam yang tadi kita sisihkan, kita atur, posisikan maju. Oke, kita klik, kemudian kita majukan dengan mengatur posisi ya teman-teman. Oke, kalau sudah di sini posisikan, sudah sesuaikan kebutuhan. Ini di bagian kiri atas saya akan lebih besarkan, jadi tidak simetris bentuk lingkarannya. Jadi di bagian kiri atasnya lebih besar nanti lapisan tumpukan potongan kertasnya. Nah, kemudian yang ketiga saya akan menambahkan lapisan yang lebih muda lagi birunya. Ini pun silahkan atur sesuai kebutuhan teman-teman, mau bentuknya simetris, kiri kanannya persis sama, ataupun bebas ya teman-temannya sesuai kebutuhan. Oke, ini sudah. Kemudian yang berikutnya, ini lakukan seperti yang tadi ya teman-teman, ini saya dipercepat. Kemudian yang berikutnya adalah kita klik lagi yang hitam yang sudah kita sisihkan, posisikan lagi di bagian atas. Nah, letakkan lagi. Ini sudah lapisan yang kedua. Kemudian kita nanti di sini saya akan menggunakan jadi 3 lapisan kertas begitu ya teman-teman. Dan yang hitam ini adalah sebagai bayangan. Jadi lapisan-lapisan itu seolah-olah kalau dilihat dari atas seolah-olah ada bayangannya. Nah, kemudian yang terakhir ini tinggal disesuaikan. Kanvasnya tinggal diberi warna sesuai dengan warna yang bagian paling atas ya teman-teman, supaya nanti full di seluruh kiri kanan kanvasnya. Kalau sudah, di sini sekarang kita akan menambahkan elemen-elemen yang akan kita sisipkan di dalam potongan kertas ini. Kenapa saya lakukan ini yang terakhir, di step terakhir, supaya ini memudahkan. Kalau bagi saya sih step ini dilakukan dalam realita di dalam paper cutnya sendiri ini kan tidak mungkin ya. Ini harus pasti per lapis, simpan elemen yang akan kita jadikan di lapisan berikutnya di setiap kertas itu. Nah, tapi kalau di sini saya akan melakukannya seperti ini lebih mudah. Saya pilih elemen-elemen yang akan digunakan, saya masukkan dulu semua. Nah, di sini ada banyak elemen ya, seperti yang gambar di samping. Ini masukkan dulu semua teman-teman seperti ini. Kemudian kita akan mengaturnya, warnanya kita atur. Saya edit dulu warnanya lebih ke agak putih semuanya, nuansanya. Nah, kalau sudah seperti ini, masing-masing elemen ini akan saya edit, letakkan posisinya sesuai kebutuhan. Nah, caranya adalah teman-teman klik satu persatu. Dan setelah itu kita pilih posisi teman-teman setelah mengatur warnanya dan lain-lain tentunya ya.
Ini saya masih coba mengatur warnanya dulu supaya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini kemudian baru kita mengatur posisi masing-masing elemennya. Pastikan peletakannya itu di bawah lapisan yang hitam tadi. Jadi kalau ini, nah ini kan jadi terkesannya ada bayangan. Setiap elemen ini ada bayangan. Teman-teman tinggal sesuaikan letaknya ya. Ini ada bayangan. Kemudian kita pilih misalnya yang elemen yang mana lagi. Nah ini elemen rumput laut ini letakkan di lapisan kedua. Jadi harus berapa kali mundur berarti. Ini letakkan di belakang yang lapisan hitam tadi, di lapisan bayangan. Klik mundur sampai beberapa kali kalau dikira letaknya sudah sesuai. Oke, kita mundur sesuai kebutuhan. Nah ini sudah di belakang yang hitam ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita letakkan dulu ininya, posisinya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan klik yang elemen yang lain, dan yang ini saya akan letakkan di paling bagian dalam. Oke, kita mundurkan beberapa kali sampai sesuai kebutuhan. Oke, seperti ini. Kemudian yang lainnya pun sama, lakukan hal yang sama. Setelah mengatur peletakannya, posisinya dan lain-lain, baru kita posisikan mau di lapisan mana. Menurut saya cara ini yang lebih ini sih untuk teknik paper cut effect di Canva ini, dibanding kita harus satu persatu elemen gitu ya. Nah oke, kalau sudah selesai kita atur gelembung-gelembungnya biar ini kita rasa ada di bagian ke dalam, di keluar dari lapisan dan lain-lain. Oke, kita mundurkan lagi sampai kesannya ini berada di paling dalam teman-teman. Nah ini gelembung ini agak keluar, bahkan ini paling depan, sedangkan gelembung ini seolah-olah letaknya itu berada di bagian tentakel bagian tangan-tangan yang paling dalam gitu ya, yang kan ada 8 kaki gitu ya, 8 tangan atau kaki ya kalau gurita laut. Oke, ini berada di lapisan paling dalam. Nah yang sebelah kirinya juga sama, sebelah kanan juga sama. Kita atur peletakannya supaya ini efeknya seolah-olah berada di dalam, karena ini gelembung dari gerakan tangan bagian dalam. Oke, kalau sudah teman-teman, kita atur mundur. Nah kalau sudah seperti ini, sudah selesai. Oke, saya rasa cukup. Kalau sudah, kita tinggal save dengan sama seperti tadi dengan versi PNG. Nah silakan kalau ada pertanyaan, ada yang yang tidak paham, boleh diisi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.